Terima kasih kepada Bapak yang mewakili Wali Kota Tarakan yang telah berkata pada acara yang ke-8, yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wadiyah, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Jazuli Yusuf. Kami persilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'ul umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna fi bahril wahdati fi kulli halin daiman wasyati ya rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dhulumun wa jahulun wa kafur wa laysa lana illa azimu fadlika wa ma lana illa azimu afika faghfir lana ya rabbana waftah lana faghfir lana wa rabbina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa andur ila ya sayyidi binadrah wasilatin li hadratil aliyah amma ba'd. Hadratil kurama, para bapak-bapak alim ulama, kiai, masyayikh wal asyatid yang saya hormati, para bapak-bapak penjabat baik dari sipil maupun non sipil yang berkenan hadir, khususon Bapak Wali Kota atau yang mewakili berserta para anggota musbida dan musbika yang saya muliakan, para pimpinan penyiar Swategitiah tingkat Kabupaten Tarakan yang baru dilantik yang saya muliakan, hadirin hadirat minal muslimin wal muslimat wa minal wakhidina wal wakhidiyat, hadakumullah, termasuk para bapak-bapak semua agama apa saja yang berkenan hadir yang saya hormati. Dalam kesempatan menikah ini pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat ilahi wa rabbi dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita pertama masih diberi kesempatan hidup sampai detik ini, dan juga diberi kesempatan untuk bisa hadir saling bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajah bersama dalam satu majelis yang mubarak. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga merupakan satu bentuk majelis yang mubarak ini betul-betul jadilah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan sholawat salam barokah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan umumnya kepada para jamil anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Untuk selanjutnya, salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah mudah-mudahan dilimpahkan pada semua kekasih Allah, para wali-waliullah,
para jami'i sultan awliya zaman min awalhim ila yaumina hada, wa khususan ila awliya itis'ah fi ardi Indonesia wa usulihim wa furuhim aina makanu, khususan alladina fi wilayah Kabupaten Tarakan wa ma hawalaya, wa khususan khoso hadrati sultan awliya hada zaman wa awani radhiyallahu ta'ala wa ada alaina ya Allah wa ala majlisina hadha min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karomatihim kauniyah wa batiniyah wa amadana ya Allah bi amdadim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau piantun agung yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengulurkan jangkungan restunya, nadrohnya, restunya, karomahnya dan barokahnya kepada kita bersama, khususnya dalam majelis ini, umumnya kepada umat masyarakat, sehingga malam pengajian maulid ini nanti akan bisa manfaat kepada kita bersama sekeluarga, manfaat kepada umat dan masyarakat, manfaat bidini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adakumullah, pada malam ini yang kita hormat bukan hanya sekedar manusia biasa, bahkan orang berdikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan nabi biasa tapi pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan beliaulah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan nabi yang diutus yang terakhir di dunia. Beliau sudah menjabat nabi sebelum lahir di dunia. Maka di dalam Al-Quran 30 juz belum ada nabi yang disebut nabi oleh Allah. Belum ada seorang nabi yang dipanggil nabi. Contohnya seperti Nabi Adam dipanggil oleh Allah ya Adam, Nabi Nuh dipanggil ya Nuh, Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Tapi pada giliran Rasulullah SAW, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa beliaulah sebetulnya nabi dunia dan nabi akhirat, nabi sebelum lahir di dunia dan nabi yang sudah lahir di dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan Tabrani dari Anas, beliau bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainar rohi wal jasadi. Aku sudah menjabat nabi pada waktu Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sabda beliau. Ini tertera dalam kitab hadis seorang hafid namanya Syekh Imam Jalaluddin Suyuti, dan kitabnya disebut Jami'us Syakhir. Hadirin hadirat azakumullah. Sedangkan penghormatan biasanya terpengaruh oleh kedudukan yang dihormat. Kita kedatangan camat, kita kedatangan bupati, kita kedatangan presiden, cara penghormatan sudah lain lagi. Sebab yang kita hormat orang yang tingkatan lebih tinggi dari camat, orang yang tingkatan lebih tinggi dari wali kota, tapi yang tingkatan tertinggi dalam skup nasional seperti presiden umpamanya. Sedangkan sekarang yang kita hormat bukan sekedar pemimpin dunia, tapi pemimpin dunia dan akhirat, bahkan pemimpin semua nabi dan rasul. Bahkan beliaulah yang akan tampil ke hadapan Allah untuk menolong seluruh umat manusia yang disebut syafaatul kubra besok pada hari kiamat. Hadirin hadirat azakumullah, sekalipun kita tidak pernah ketemu beliau karena zamannya jauh sebelum zaman kita, namun
beliau masih meninggalkan kesan kepada kita dan pesan kepada kita. Beliau bersabda, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai aku, mereka termasuk mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada sunnah-sunnahku, berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musalli alayya natiqun bidzikrillah. Siapa yang membaca selawat kepadaku sudah termasuk orang yang mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tertera dalam kitab yang disebut Jami'ul Usul karangan Sayyid Muhammad bin Yusuf An-Nabhan. Hadirin hadirat hadakumullah. Salah satu tanda-tanda cinta kepada beliau, kita mengadakan pesta, perayakan, pengajian hanya demi menghormat beliau. Ini termasuk salah satu ciri-cirinya orang yang cinta kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghormat kelahiranku, mereka nanti akan saya tolong di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adzakumullah. Bahkan cinta kepada beliau termasuk salah satu tanda-tanda daripada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini dalam hadis sahih juga yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dari sahabat Anas. Artinya tidak bisa dikatakan sempurna iman seseorang mukmin selama belum mencintai aku melebihi dari cintanya kepada semuanya, kepada manusia yang lain, kepada anak. Jadi yang dianggap sempurna iman seseorang apabila cintanya kepada Rasulullah SAW sudah melebihi cinta daripada yang lain. Nah, apabila kita memang cinta kepada dia, salah satu tanda orang cinta adalah pertama, selalu melakukan apa yang telah diperintah oleh yang dicintai. Dalam arti menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Sakhawi dari Malik bin Anas. Beliau Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, menegakkan sunnahku, mereka itulah termasuk orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang termasuk orang yang cinta kepadaku, mereka akan masuk surga bersama aku. Allahumma amin. Ini sabda Rasul. Cinta ini disebut oleh para ulama-ulama ahli hadis pada zaman sahabat sampai seterusnya disebut mahabbatul abidin. Cinta seorang yang betul-betul mengabdi, beribadah, sehingga ia lebih banyak mengutamakan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, terutama sunnah lahiriah, cara berpakaian, cara beribadah sunnah-sunnah, salat malam, puasa sunnah, Senin, Kemis, dan lain sebagainya. Itu namanya mahabbatul abidin. Ada lagi yang disebut mahabbatul muhibbin. Cintanya seorang cinta kepada Nabi
yang diutamakan saukul kolbi, berontonya hati. Selalu mengenang terus kepadanya, selalu ingat terus hati kepadanya. Namun cintanya cinta imaniyah, karena saking imannya dengan Nabi, saking mahabbahnya cintanya, sehingga betul saking percayanya, akhirnya menimbulkan rasa cinta. Orang yang demikian mahabbah, yang demikian ini, kebiasaannya menurut kitab Sa'adatul Darain, jangankan ia menyebut-nyebut nama Nabi sendiri, mendengar saja kadang-kadang sudah meneteskan air mata. Mendengar nama beliau disebut-sebut sudah meneteskan air mata, karena merasa gandrung kepada orang yang dicintainya itu. Maka sampai di dalam berjanji tiba, jangankan kita manusia, pohon-pohon saking kepinginnya takzim menghormat Nabi sama menangis. Wa atakal audu yabki khadi'an baina yadaika. Pohon-pohon itu ketika melihat Nabi berjalan di jalan, ia menunduk semuanya, seraya menangis dan sopan di hadapan Nabi dengan adab dan tata krama. Ini pohon. Nah, kita manusia bagaimana? Apakah sudah pernah kalau kita merasakan cinta kepada Nabi, kita menangis dengan baca selawat? Sedangkan pohon saja diceritakan pada waktu kehidupan beliau itu menunduk dengan menangis. Hadirin hadirat hadakumullah, diceritakan pada suatu cerita dalam kitab Sa'adatul Darain, orang yang cinta mahabbah saukiyah, cinta yang menyentuh hati dengan rasa di dalam hati, betul-betul berontok dengan Nabi. Ini kebiasaannya kalau baca selawat, kadang-kadang kawan-kawannya sudah pergi bubiar semuanya, dia masih menangis saja. Setiap nama Nabi disebut, karena mengenang jasa beliau, mengenang pembelaan beliau terhadap umat, dia menangis. Ya, seperti bapak-bapak dengan ibu-ibu pada waktu masih pacaran, ya dah. Ya, nama bapak disebut saja bulu romanya sudah berdiri, saking cintanya. Begitu juga bapak-bapak, jangan kelihatan ibu-ibu liwat, hanya masih namanya saja disebut, sudah menyentuh pikiran, bulu romanya berdiri semuanya. Ini adalah karena terpengaruh oleh cinta. Demikian juga cinta seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat hadakumullah, cinta yang sedemikian ini juga punya landasan hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada suatu hari di Madinah itu ada hujan rimis-rimis. Akhirnya Nabi berlindung di masjid Madinah bersama sahabat Anas. Datanglah seorang dari kampung yang disebut orang Badui. Dia ikut masuk masjid. Kebetulan setelah tahu Rasulullah SAW di dalam masjid, ia mendekat dan bertanya. Bukan masalah pahala yang ditanyakan kepada Nabi pada masa itu. Orang Badui bertanya, ya Rasulullah, mata syama. Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat itu? Spontanitas Nabi menjawab, ma'adatalah. Engkau berani menanyakan kiamat, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dengan sanggup apa persiapan Anda untuk menghadapi kiamat? Laki-laki tersebut menjawab, ya Rasulullah, karena saya ini orang bisu, pekerjaannya pekerjaan keras, menggunakan tenaga.
laha min kasroti sholat. Aku menyiapkan sangu kiamat tidak banyak melakukan sembahyang sunnah, hanya wajib sunnah yang muakkadah saja yang saya lakukan. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil tidak, karena kesempatan sangat terbatas. Wala min syamin, dan tidak banyak melakukan puasa sunnah karena pekerjaan saya berat. Wala min shadaqatin, dan tidak menyiapkan dengan sangu banyak berderma, banyak bersodakoh sunnah karena kekayaan saya sangat terbatas. Tapi kusiapkan untuk menghadapi kiamat bihubbillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Nabi mengangkat tangan, diletakkan di atas pundak selaki-laki tersebut. Anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat akan berkumpul sama orang yang engkau cintai. Berarti kumpul dengan Nabi. Seketika itulah menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Anas berkata, ma farahtu ba'dal Islam asatu farhan ila min qaulin nabi anta ma'aman ahbabta fa uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar wa in lam a'mal bi a'malihim. Saya selama menjadi remaja Islam belum pernah merasakan senang gembira sebagaimana senang saya mendengar sabda Nabi, engkau akan kumpul dengan yang kau cintai. Seketika itulah aku melatih hatiku untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sahabat Abu Bakar, cinta kepada sahabat Umar, sekalipun aku belum bisa meniru amal perbuatan mereka. Ini yang disebut mahabbatul muhibbi, rasa cinta yang mendalam ke lubuk hati. Di antara dua cinta ini, maka wahidiyah untuk lebih mudah, lebih mengajak banyak masyarakat yang secara umum, bukan hanya kiai saja, sehingga memilih masyarakat diajak untuk meningkatkan cinta kepada Nabi dengan cinta yang meresap di hati. Karena sebagai tanda-tanda cinta, al-mahabbah kasratu dzikril mahbub wa alamatul mahabbah kasratu dzikril mahbub. Tanda-tanda orang cinta itu lebih sering ingat kepada yang dicintai dan lebih sering menyebut-nyebut nama yang dicintai. Agar supaya manusia masyarakat secara umum untuk lebih meningkat rasa cintanya kepada Nabi, dilatihlah oleh Waqidiyah untuk lebih banyak menyebut-nyebut nama Nabi dengan memperbanyak bacaan sholawat. Berarti memperbanyak hubungan kepada Rasulullah SAW. Dalam bahasa Jawanya, trisno jalaran songko kulino. Hadirin hadirat azakumullah, ini antara lain. Karena dalam ajaran Waqidiyah tadi diterangkan ada ajaran, berarti ilmu. Mengapa Waqidiyah disebarluaskan tanpa pandang bulu dan golongan? Karena Waqidiyah menyebarkan bacaan selawat dan ilmu Waqidiyah. Ada hadis sahih yang mengatakan, idza hasal alimu ilmahu ta'ifatan duna ta'ifatin la yantafi'ul alimu wal muta'alim. Dalam kitab Jami' Shaghir juga. Apabila seorang alim, seorang kiai mengajarkan ilmunya khusus untuk golongan tertentu, tidak mau menyebarkan untuk golongan yang lain, orang alim ini tidak akan manfaat ilmunya dan santrinya pun tidak akan manfaat ilmunya. Maka sehingga
wakitya disebarluaskan tanpa pandang bulu dan golongan. Karena meneruskan perjuangan Nabi kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Hadirin hadirat azakumullah. Maka sampai dalam Bukhari kan ada juga hadis, ya ayyuhal qurra, wahai ulama-ulama, istaqimu, luruslah kamu. Wa in akhadtum shimalan aw yaminan man ladzi yu'tamanu 'ala wajhil ardi. Wahai ulama-ulama, luruslah kamu demi kebenaran. Kalau kamu masih menengok ke kanan, menengok ke kiri, memihak kanan, memihak kiri, siapalah manusia yang akan dipercaya oleh Allah di atas bumi ini? Hadirin hadirat azakumullah. Inilah maka sehingga setidak-tidaknya orang yang mengikuti wakitiyah sebagai tanda-tanda meningkatkan rasa cinta Nabi untuk lebih banyak menyebut-nyebut nama beliau, apalagi sampai pada tingkat kita bisa mimpi ketemu beliau. Dalam hadis Bukhari maupun Muslim dikatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'anil haq fa inna syaitan la yatamassanu bi. Siapa yang bisa mimpi ketemu aku, sungguh mimpi ketemu aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku dan mengaku aku. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada hadis Nabi, la yadkhulun nar man ra'ani fil manam. Siapa yang sudah pernah mimpi ketemu aku, orang ini tidak akan masuk neraka. Syaratnya mudah mimpi ketemu Nabi. Kata Sayyid Muhammad bin Yusuf An-Namr Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul Lima'rifati Rabbi wa Rasul, yaitu kitab yang memudahkan orang ingin makrifat dan ketemu Rasul, diterangkan, man arada ayyaron nabi falyuksir dzikrahu lailan ababuhu masdudah. Barang siapa yang mempunyai keinginan mimpi ketemu Nabi, sebut-sebutlah nama beliau siang malam, jangan henti-henti. Perbanyak nyebut-nyebut nama beliau siang malam, dengan disertai punya rasa cinta kepada pemimpin waliullah di zaman mereka itu. Kalau kita yang otomatis harus punya rasa cinta kepada ratu wali atau pemimpin wali di zaman kita. Siapa orangnya walau alam, tapi setiap zaman mesti ada. Pada abad ke-6 Hijriah muncul di Baghdad yang disebut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Beliau meninggalkan toreko yang disebut Qadiriyah. Setelah itu juga di Timur Tengah lagi Syekh Imam Rifai yang punya tarekoh Rifaiyah. Habis itu ditinggal lagi, muncul lagi Syekh Imam Abdul Salam bin Masyishwil Ibrahim Al-Husaini yang punya selawat Masyishiyah. Kemudian muncul lagi namanya Syekh Imam Abdul Hasan Asyadzali yang punya tarekoh Sadzaliyah dan selawatnya Nuroniyah, sampai seterusnya sampai pada zaman sekarang. Maka karena kita tidak tahu siapa manusianya, perorangannya ini siapa, maka di dalam wakitiyah diberikan Fatihah untuk hubungan rohani, hubungan batin kepada ratu wali di zaman kita ini, ila hadrati ghas hadaz zaman. Mudah-mudahan sampai kirimanku kepada ratu wali di zaman sekarang ini dan menteri-menterinya dan semua para wali, wa a'wanihi, para menteri-menterinya. Karena dunia ini bisa jadi aman, tentram, hanya barokahnya doanya ratu wali di zaman kita dan menteri-menterinya. Demikian menurut kitab yang disebut Tanbirul Qulub. Maka dalam wakitiyah Fatihah
kepada Nabi, Fatihah kepada Ratu Wali zaman kita yang disebut Osyadah Zaman, dan para menteri-menterinya, akhwannya, yang kitab-kitab yang menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Antara lain kalau ada kiai, ada ustadz di sini, catat kitab Al-Yawaqit wal Jawahir karangan Syekh Imam Abdul Wahab Syaroni, kitab Al-Ibris karangan Syekh Imam Ahmad Al-Mubarak, Jami'ul Usul